Pak Haji, Assalamualaikum wabarakatuh. menyikapi terkait informasi yang masuk rame nih Pak Haji nih, dari pihak sana kan sempat menolak dan adanya donasi kan equipment segala. Gimana menurut Pak Haji? Ya, kalau masalah donasi dia menolak, kan memang dari awal dia memang tidak setuju ya, tidak sepakat dengan donasi. Tapi sebenarnya itu tidaklah perlu dibesar-besarkan. Pak Haji, Assalamualaikum wabarakatuh. menyikapi terkait informasi yang masuk rame nih Pak Haji nih, dari pihak sana kan sempat menolak dan adanya donasi kan equipment segala. Gimana menurut Pak Haji? Ya, kalau masalah donasi dia menolak, kan memang dari awal dia memang tidak setuju ya, tidak sepakat dengan donasi. Tapi sebenarnya itu tidaklah perlu dibesar-besarkan. Kenapa tidak perlu dibesar-besarkan? Kita seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa itu tidaklah kita minta-minta, tidaklah kita memohon-mohon. Hanya orang-orang yang mau mendonasi, memberi sedikit sedikit bantuan uang duka, agar uang duka ini tidak berseliweran, seperti yang minta nomor rekening saya, nomor rekening anak saya, agar itu jangan sampai uang ini berserakan kemana-mana. Makanya tumbuhlah inisiatif daripada kami dan temannya si almarhum Mbak Marisa untuk memasukkannya ke satu rekening, dan akhirnya ya terkumpul uang itu. Tentu sudah berupa donasi jadinya, tapi itu tidaklah kami mengemis-ngemis. Nah, terlepas daripada itu dia tidak setuju atau dia menolak, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Bagi kami, saya berpikir waktu itu, karena orang menelepon saya, orang me-WA saya, orang mengontak saya, tidaklah elok rasanya kalau seandainya saya tolak. Kenapa? Kalau saya tolak, sementara yang mau saya berikan ke anak ini belum ada, belum ada. Nah, tentu kalau dia besar nanti dia tahu bahwa saya menolak orang memberi sedikit uang duka atau uang apalah namanya ya, saya tolak. Ternyata yang mau saya berikan, tentu anak saya akan berkata, kenapa kakek saya dulu menolak? Itu orang ikhlas kok, orang rida kok. Nah, kan begitu. Jadi dengan berdasarkan pemikiran itu, makanya saya menerima uang itu dan menyalurkannya ke satu rekening. Timbul pemikiran dari kawan-kawan agar, karena cita-cita almarhum Pebi dengan Panes untuk beli rumah tidak kesampaian. Bagaimana Pak kalau ini kita belikan ke rumah? Alhamdulillah, bagi saya terima dengan tulus dan ikhlas. Nah, terlepas kembali lagi persoalan tadi, ada yang menolak, itu sah-sah saja dan tidak ada permasalahan. Toh nanti biarlah saya yang akan tinggal di situ sama segala. Tidak ada masalah, biar kami yang tinggal di situ sama segala. Nah Pak Haji, kan kabarnya kan katanya dari awal pembukaan itu tidak ada konfirmasi dari pihak sana, katanya nggak ada buat yang mengucapkan pihak sana kalau ada dana segala macam itu kan mungkin pastinya atau bagaimana? Iya, memang tidak ada konfirmasi. Kenapa tidak ada konfirmasi? Karena orang itu pada umumnya pada awalnya kan mau memberi sedekah ke saya, memberi uang ke saya, kan gitu ya. Ini ada uang donasi Pak Haji, ini ada uang ini Pak Haji, kan begitu katanya kan. Jadi inisiatif memang orang mau memberi ke saya, itu dasarnya dulu. Jadi ngapain saya berkompromi kepada yang pihak lain kan? Kan orang maunya karena menyalurkannya ke saya. Cuman saya nggak mau ke rekening saya pribadi. Saya bikinlah ke rekeningnya oleh Mbak Caca supaya jangan nanti salah persepsi. Jadi memang saya nggak berkompromi ke pihak lain. Karena menurut saya itu orang bersempatinya kepada saya dan kepada Gala. Waktu itu saya yang ada di situ. Orang kontak saya. Iya, dan sempat juga ada statement yang mengatakan iya bahwa udah nggak ada kabar untuk mau dana, nggak sampai sekarang nggak transparan berapa nominalnya. Mungkin juga ada indikasi terhadap nanti bikin atau bagaimana. Soalnya kan katanya tidak ada nggak transparan berapa nominalnya dari pihak sini. Itu hanya lemparan yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Kenapa? Bagaimana itu kan ada tuh nomor rekeningnya ada dan uang itu ada di situ, nggak bisa keluar sembarangan uang itu. Transparan,
emang harus dibeginikan terus setiap hari. Ini duit segini ini. Kan kita kan banyak kegiatan juga, banyak kerja. Kalau mau tahu ya akseslah itu rekeningnya. Jelas uang itu. Dari siapa uang itu jelas semuanya. Nggak ada uang itu keluar kemana-mana. Nah ada. Jelas apa yang tidak transparan. Semuanya transparan. Jadi nggak ada lagi. Kalau saya dari awal tidak transparan, itu udah saya kirim nomor rekening saya. Nomor rekening saya kirim. Nah, mungkin Pak Ji, dia pun juga mengatakan kan takut ada ibaan untuk kedepannya bahwa rumah ini hasil dari belas kasihan orang, mungkin dia menghindari gimana Pak Ji? Tidak ada masalah itu. Itu bagi saya tidak ada masalah. Bagi saya bertanggung jawab kok. Saya bertanggung jawab terhadap cucu saya kalau dia nanti ada komentar segala macam. Saya bertanggung jawab. Bertanggung jawab soal itu. Soalnya kenapa? Ini orang merasa merasa tergerak hatinya. Memberi sedikit sebagian rezeki kepada anak yatim piatu. Ini pahala yang besar. Jangan kamu untuk mengusap kepalanya aja. Menyusap kepalanya aja itu pahalanya sangat besar. Jadi menurut saya tidak ada yang menjadi persoalan di situ. Terus dengan adanya katanya takutnya nanti pas udah ke depannya takut dibilang oh nih karena udah akhirnya dapat rumah atau itu dari belas kasihan orang gitu. Siapa belas kasihan orang? Siapa belas kasihan? Kami takut cucunya seperti nanti ke depan ada omongan. Saya bertanggung jawab, enggak ada. 60. Enggak ada. Dia ini anak yatim piatu. Saya yang paling saya takutkan adalah dia melihat di medsos ya, di medsos. Dia melihat nanti cerita-cerita dibukanya bermacam-macam fitnah. Itu yang saya takutkan, dia buka begini gitu yang ditonton nanti oleh cucu saya, itu yang saya takutkan. Makanya saya kadang-kadang nggak menjawab sesuatu perkataan yang sebenarnya harus saya jawab, tapi demi demi masa depan cucu saya kadang diam. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.